Apa yang terjadi jika asam dicampur dengan basa? Apakah pasti netral? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita belajar tentang pH campuran. Yang perlu kalian perhatikan adalah setiap asam ketika direaksikan dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Sebagai contoh, asamnya saya simbolkan sebagai HX dan basanya YOH. Mereka akan bereaksi dan menghasilkan garam YX, kemudian airnya berarti plus H2O. Nah, untuk contohnya di sini ada HCl sebanyak 100 ml, konsentrasinya 0,03 molar, kemudian direaksikan dengan NaOH. Mereka akan bereaksi membentuk NaCl dan H2O. Dalam perhitungannya kita perlu membuat MRS, di mana masing-masing kita harus mencari molnya terlebih dahulu seperti pada perhitungan di sini. Kemudian selanjutnya kita masukkan mol HCl dan mol NaOH pada mula-mula. Kemudian kita akan mencari reaksi pembatas. Kalau koefisien asam dan basanya sama, berarti mol yang mula-mulanya lebih sedikit adalah sebagai reaksi pembatas. Dalam hal ini adalah NaOH. Berarti NaOH-nya habis bereaksi sehingga sisanya 0. Kemudian kita lengkapi sehingga diperoleh mol HCl tersisa 2 milimol. Kemudian ada NaCl dan H2O yang terbentuk. Karena sisanya adalah asam kuat, maka kita perlu mencari molaritas campurannya, yaitu mol sisa dibagi dengan volume total. Mol sisanya 2 milimol, kemudian volume total kita jumlahkan volume dari asam dan basa sehingga diperoleh M campurannya seperti ini. Selanjutnya, karena dia adalah asam kuat, maka konsentrasi H+ kita cari dengan rumus M kali A. Tapi M-nya di sini adalah M campuran, sehingga diperoleh pH-nya sama dengan 2. Selanjutnya, di sini juga ada basa dan asam yang direaksikan, maka perlu kita tuliskan reaksinya terlebih dahulu. Jangan lupa dalam reaksi kimia harus setara ya, jadi perlu kita setarakan terlebih dahulu dengan menambahkan koefisien. Kemudian sama seperti tadi menggunakan MRS dan kita cari mol masing-masing untuk basa dan asamnya sehingga diperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mula-mula. Untuk koefisien yang beda antara asam dan basa, kita harus hati-hati dalam mencari reaksi pembatas. Kita hitung dulu mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Hasilnya yang lebih kecil itulah sebagai reaksi pembatas. Dalam hal ini adalah HCl. Jadi HCl lah yang nanti akan habis bereaksi atau sisanya 0. Dari perhitungan kita akan memperoleh ternyata tersisa BaOH 2 kali sebanyak 0,2. Saat ini adalah basa kuat. Sama seperti tadi kita mencari M campuran terlebih dahulu dari mol sisa dibagi dengan volume total. Karena ini basa kuat, maka kita cari konsentrasi OH- dengan rumus M kali valensi basanya. Sehingga diperoleh konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 2. Kemudian kita cari pOH dan pH-nya diperoleh 12. Untuk soal yang ketiga, di sini ada sedikit perbedaan di mana masing-masing larutan tidak diketahui konsentrasinya melainkan diketahui pH-nya. Untuk mencari mol masing-masing zat, kita perlu mengubah pH menjadi M atau molaritasnya menggunakan rumus seperti ini sehingga diperoleh konsentrasi dari BaOH 2 kali adalah 0,005 molar. Selanjutnya mencari mol BaOH 2 kali kemudian diperoleh sama dengan 2,5 milimol. Untuk H2SO4 juga sama seperti BaOH 2 kali tadi, kita mengubah pH untuk mencari molaritasnya. Setelah itu kita mencari mol H2SO4 ternyata diperoleh 2,5 milimol. Selanjutnya seperti soal-soal yang sebelumnya kita buat reaksinya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita masukkan molnya masing-masing ke dalam MRS. Nah, di sini ternyata tidak ada mol yang tersisa antara BaOH 2 kali maupun H2SO4. Jika tidak ada yang sisa antara asam kuat dan basa kuat, pasti pH-nya sama dengan 7 atau netral.
Jadi bisa kita simpulkan asam dan basa bisa menghasilkan garam netral jika yang direaksikan adalah asam kuat dan basa kuat, kemudian mol asam dan basanya tepat habis bereaksi atau tidak ada sisa. Nah, sekarang bagaimana jika asam atau basa ditambah dengan air? Apakah mereka juga bereaksi dengan air? Lalu bagaimana pH-nya? Nah, di sini ada soal hitunglah pH dari 100 ml larutan HNO3 0,25 molar sebelum dan sesudah ditambah 150 air. Nah, sekarang di sini kita hitung dulu pH awalnya sebelum ditambahkan air. Karena HNO3 adalah asam kuat, maka kita peroleh konsentrasi H+ dari M kali valensinya. Nah, di sini kita peroleh konsentrasi H+-nya 25 kali 10 pangkat min 2 sehingga diperoleh pH sama dengan 0,6. Kemudian kita menghitung pH setelah ditambah air. Yang perlu diperhatikan adalah asam maupun basa jika ditambah air tidak bereaksi, mereka hanya mengalami pengenceran. Untuk menghitungnya, yang perlu diperhatikan adalah mol sebelum pengenceran sama dengan mol sesudah pengenceran. Masing-masing mol dihitung dengan menggunakan M kali V. Untuk membedakan, di sini saya beri 1 dan 2. Masing-masing kita masukkan molaritas dan volumenya. Untuk V2 diperoleh dari V yang pertama ditambah dengan air. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh M2 atau molaritas sesudah pengenceran adalah 0,1. Sehingga kita kembalikan lagi untuk mencari konsentrasi H+ menggunakan rumus M kali valensi. M-nya di sini kita gunakan M setelah pengenceran yaitu 0,1 sehingga diperoleh pH-nya sama dengan 1. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.